Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Amel Fahmi. Di video kali ini aku bakal share dan juga review salah satu produk layanan simpanan yang ada di Bank BCA, yaitu tabunganku. Nah, sebelum kita masuk ke reviewnya, jangan lupa di subscribe dulu ya dan aktifkan tombol notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan info lainnya. Oke, jadi tabunganku ini adalah salah satu program yang ada di Bank BCA dan juga di beberapa bank lainnya untuk meningkatkan minat menabung masyarakat Indonesia agar meningkat juga lah kesejahteraan Indonesia. Dan apa saja sih keunggulan dari tabunganku ini? Kita masuk ke listnya. Yang pertama, di BCA tabunganku ini teman-teman tidak akan dikenakan biaya administrasi bulanan alias biaya administrasinya Rp0. Pernah gak sih teman-teman ngalamin pas ngambil uang ternyata uangnya gak bisa keambil karena ternyata saldo di ATM-nya ini kepotong biaya bulanan? Aku pernah ngalamin hal itu dan lumayan sedih gitu rasanya. Nah, untuk di tabunganku BCA ini teman-teman gak perlu khawatir lagi bakalan terpotong saldo rekeningnya. Keunggulan yang kedua, setoran awalnya ini sangat-sangat terjangkau, yaitu cukup 20.000 aja teman-teman sudah bisa dapat buku tabungan dan juga kartu ATM. Dan untuk setoran selanjutnya ini bisa minimal hanya Rp10.000 saja. Tuh kan, cocok banget untuk kantong pelajar dan juga mahasiswa. Dan teman-teman juga apabila nanti suatu saat terjadi kehilangan kartu ATM atau juga kerusakan buku tabungan, teman-teman tidak perlu bayar lagi untuk penggantiannya karena ini sudah bebas biaya administrasi lagi. Keunggulan selanjutnya yaitu teman-teman juga bisa mendapatkan suku bunga karena di tabunganku ini apabila tabungan kita sudah lebih dari 1 juta akan mendapatkan bunga 1% untuk setiap tahunnya, dan apabila di bawah 1 juta atau 500.000 ini mendapatkan saldo 0,25%. Jadi lumayan menguntungkan juga ya. Untuk teman-teman apabila akan melakukan penarikan tunai ini bisa melakukan penarikan tunai hingga 7 juta per harinya, dan untuk transfer antar rekening BCA ini bisa sampai 25 juta setiap harinya. Oke, itu dia kelebihan-kelebihannya. Selanjutnya masuk kekurangan. Apa aja sih kekurangan dari rekening tabunganku BCA ini? Oke, setelah tadi kelebihan-kelebihan, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Apa saja sih kekurangan dari BCA tabunganku ini? Kekurangan yang pertama, transaksi untuk setiap bulannya dibatasi hanya 4 kali saja untuk setiap bulannya. Apabila teman-teman sudah lebih dari 4 kali, maka di transaksi kelima dan selanjutnya akan dikenakan biaya yaitu sebesar Rp2.500 per transaksinya. Jadi menurut hemat saya ini tidak cocok untuk teman-teman yang biasa sering bolak-balik ke ATM untuk tarik tunai gitu. Kemudian kerugian yang kedua yaitu di BCA tabunganku ini tidak bisa menggunakan internet banking, baik mobile banking dan juga SMS banking, sehingga untuk pengecekan saldo dan juga tarik tunai hanya bisa dilakukan di ATM atau datang langsung ke Bank BCA untuk dilakukan penarikan uang secara langsung di bank. Nah, selanjutnya apabila rekening BCA ini tidak digunakan selama kurang lebih 6 bulan, maka status dari rekening tabunganku ini akan menjadi tidak aktif atau dorman. Nah, untuk mengaktifkannya kembali teman-teman perlu datang ke tempat pembukaan rekening tabungan ini. Dan selama masa dorman tersebut untuk di bulan ke-7 dan bulan selanjutnya ini akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda sebanyak Rp2.000 per bulannya. Kerugian yang selanjutnya, ATM atau rekening BCA tabunganku ini tidak bisa digunakan untuk pendebitan saat kita berbelanja. Sebetulnya kalau untuk pendapat saya pribadi sih ini menjadi suatu hal yang positif karena memang tujuan dari pembukaan tabunganku ini adalah untuk menabung gitu. Jadi ini semua nanti dikembalikan lagi ke teman-teman, apakah teman-teman akan membutuhkan tabunganku ini atau ini tidak sesuai dengan kriteria saya, maka itu semua dikembalikan lagi ke teman-teman.
Oke Kak, selanjutnya bagaimana sih cara kalau misalkan kita mau membuka rekening tabunganku? Caranya cukup mudah dan simpel, teman-teman hanya perlu datang saja ke bank BCA, ke kantor cabang bank BCA yang terdekat dan membawa KTP. Kemudian juga mungkin kalau misalkan teman-teman mempunyai NPWP, ini bisa dibawa juga, tetapi kalau yang tidak punya juga tidak masalah gitu. Nah, terus gimana Kak kalau misalkan aku masih di bawah 17 tahun dan masih belum punya KTP? Untuk teman-teman yang di bawah usia 17 tahun, maka perlu bantuan dari orang tua teman-teman semua. Nah, nanti KTP yang akan digunakan adalah KTP orang tua teman-teman. Seperti itu. Nanti di sana akan dijelaskan bagaimana cara dan juga prosedur. Baik, itu dia yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. See you.